rapid test sekarang sudah mulai dilaksanakan. Walaupun belum semuanya terlaksana ya. Hasilnya sampai saat ini seperti apa, Pak? Secara medis saya tidak begitu menguasai ya, tetapi dari beberapa penjelasan tim pakar, jadi rapid test ini juga tidak serta-merta akurat. Jadi ada pasien, ada seseorang yang dites negatif, ya, kemudian dites lagi positif. Jadi orang yang dites pertama jangan lantas merasa aman gitu loh, ya, karena belum tentu tes pertama itu virusnya sudah ketahuan. Nah, ini yang perlu dipahami masyarakat bahwa rapid test ini memerlukan prosedur yang juga cukup panjang ya. Jadi pengetahuan tentang manfaat rapid test ini juga tentunya harus disampaikan kepada masyarakat. Dan Bapak Presiden telah memberikan instruksi, rapid test itu diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Bapak diinformasikan seperti apa Pak hasil rapid testnya? Apakah lebih banyak negatif atau sudah lebih banyak yang positif sekarang ini? Banyak negatif. Ya, karena tes pertama belum tentu seorang itu langsung ketahuan. Perlu waktu beberapa hari lagi, kalau tidak salah sekitar 5 atau berapa hari dites ulang. Nah, baru bisa dipastikan. Pak, kalau Pak Jokowi kemarin kan mengatakan bahwa akan ada 3 skenario menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu yang optimis, yang sedang, dan yang buruk. Kalau kita melihat sekali lagi Pak, model matematika yang dibuat oleh beberapa lembaga dan juga kenaikan dari kasus infeksi ini di Indonesia, kira-kira apakah skenario akan tetap seperti ini? Sekarang saya sebagai Kepala Gugus Tugas sangat berharap, mari kita kampanyekan disiplin untuk bisa mentaati protokol kesehatan. Jaga jarak, jangan berdempetan, hindari kerumunan. Dan yang paling penting lagi adalah jangan memegang mata, hidung, dan mulut. Kita percaya pada ketika habis menyentuh sesuatu dan segera cuci tangan. Ya, ini adalah hal yang sangat mendasar. Di rumah pun kalau protokol tentang jaga jarak tidak ditaati juga nggak ada gunanya. Pak Doni, kita percaya pada arahan Pak Jokowi pada saat ini tentunya sebagai kepala negara. Tapi kan keadaan berubah dan dengan keadaan berubah ini bisa jadi kebijakan presiden soal ikuti keputusan karantina berubah. Negara. Sekarang ini keputusannya adalah social distancing yang sekarang diterjemahkan menjadi physical distancing. Taati ini saja. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya yang dilakukan pagi tadi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yaitu Bapak Doni Monardo. Dan karena terbatasnya alat rapid test, Pak Doni tadi menyampaikan menekankan mengutamakan penggunaan alat ini bagi para tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan para pasien. Dan alat ini sulit sekali dicari, masih sulit dicari, tapi saya lihat Ronald pegang ini. Apakah Betul. ini rapid test yang dibicarakan begitu banyak orang? Betul sekali Mbak Ira. Jadi pemirsa, saya punya alat rapid test. Ini bisa dibilang adalah benda yang paling dicari saat ini. Saya beruntung saya mendapatkannya. Tapi masalahnya setelah saya punya alat ini, saya bingung bagaimana cara pakainya. Kalaupun saya bisa menggunakannya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau misalnya saya negatif, harus berbuat apa? Kalau misalnya hasilnya positif, saya harus ngapain? Gitu loh Mbak. Ya, untung Ronald, kita sekarang punya narasumber yang hadir di studio, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam, yang juga Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Udara, Kolonel Kesehatan Dr. Mukti Arya Berlian. Selamat malam dok. Malam. Ya, Ronald silahkan diberikan supaya bisa dibaca, diberi keterangan oleh orang yang memang memiliki kompetensi. Pakai sarung tangan kok dok. Dok, ini adalah barang yang hits sekali begitu ya, hype banget. Ini gimana sebenarnya dok cara penggunaannya? Jadi kalau saya bilang ini kan rapid test yang memang digunakan untuk screening. Ya, bisa ditunjukkan dok? Screening pada pasien dengan dugaan terpapar corona virus. Jadi ini memang digunakan sebagai screening, yaitu sebenarnya sebagai melihat sensitivitas dari apa namanya rapid test ini tidak 100%. Ya, artinya dok, kalau misalnya kita dites negatif pun belum tentu negatif. Ya, betul. Nah, kalau bilang negatif dan positifnya dari mana dok? Ini bisa silahkan saya buka ya. Silahkan dokter nanti diambil. Ini ada. Nah, ini
Silakan dok. Ini contoh, ini contoh yang Ya, ditunjukkan lagi dok. Negatif. Jadi hasil ini setelah darah diambil, kemudian ditetesi oleh regen yang ada, kemudian kita tunggu hasilnya 5-15 menit, tapi rata-rata 5 menit sudah tampak keluar. Nah, kalau tandanya di sentral atau C ini negatif. Nah, kalau di huruf T ini positif. Itu. Jadi sifatnya hanya screening. Dan kalau misalnya kemudian kita negatif, tadi dokter mengatakan dalam jangka waktu berapa? 5-7 hari kita harus tes lagi dok? Oke, memang kalau kita melihat negatif dengan orang-orang yang tanpa gejala, itu tapi dia aktif berhubungan dengan orang yang positif, itu dilakukan isolasi mandiri. Mandiri itu dia di rumah sendiri dalam artian isolasi dan aktivitasnya juga terjaga, tidak keluar rumah. Kalau misalnya peralatan makan ataupun barang-barang yang dipakai itu sebenarnya juga tidak boleh tercampur dengan yang lain ya dok? Betul, sangat betul. Jadi memang harus sendiri karena dampak tertularnya karena virus ini modelnya begitu, ya harus mandiri semuanya. Semua orang sekarang mengejar alat ini karena khawatir dirinya tertular gitu. Akibatnya banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Kalaupun misalnya sudah terdeteksi positif, sebenarnya memang harus dirawat atau kita masih bisa di rumah sih dok? Oke, betul Mak. Jadi pada bukan pasien ya, pada orang yang merasa dia positif tapi tanpa gejala itu dia bisa isolasi di rumah. Isolasi di rumah dengan mandiri, peralatan makan, minum, cuci segala macam dia harus bisa menyendirikan. Jadi boleh ya dok, sepanjang tidak memiliki gangguan pernafasan. Siap, tidak ada keluhan. Ya, tidak ada keluhan yang memang signifikan karena jenis virus ini itu dampak yang paling buruk itu terjadi radang di paru atau disebut dengan pneumonia. Jadi flu tapi ada radang di paru ya, radang di paru. Kesulitan pernapasan. Ya, itu yang nah sekarang dok, kalau misalnya hasilnya negatif harus dites lagi. Sementara kan kiriman barang ini terbatas. Susah. Terus gimana dok? Di online katanya ada, tapi belum tentu ada barangnya ya. Betul. Gimana dok? Ya memang ini menjadi dilematis, tapi sepertinya pemerintah sudah mendukung untuk itu. Apalagi Bapak Presiden mengatakan lakukan tes sehingga pasti ada lah nanti, pasti ada. Yang penting tidak panik dulu, bahwa kita tidak perlu panik, tapi seperti saran-saran baik itu Bapak Presiden, para menteri yang kompeten di dalam bidang kesehatan itu sangat mendukung atau menyarankan untuk melakukan segala sesuatu sesuai protap WHO. Nah, sekarang kalau misalnya kita negatif kan harus diulang. Sampai berapa kali dok kita yakin bahwa memang kita tidak terkena virus corona ini? Jadi virus corona ini yang diperiksa dengan rapid test ini adalah antibodinya. Jadi antibodi ini dilihat gimana sih bentuk dia ada atau tidak dalam tubuhnya. Kalau ada berarti positif. Nah, kalau positif kita lihat nanti dalam waktu 10 hari. 10 hari tes lagi kita. Dites lagi kalau benar negatif itu oke. Jadi cukup 2 kali ya dok? 2 kali saja. Oke, nah sekarang kalau ternyata orang yang positif sudah sembuh, itu dia kalau keluar mungkin tertular lagi nggak sih dok? Bisa tertular lagi. Bisa. Jadi ini seperti flu begitu biasa, ya? Tapi memang ada dampak radang paru tadi yang terakhir. Ini pneumonia. Tapi tentu yang seperti flu juga kalau kita sudah kena biasanya yang berikutnya itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat bisa. Iya. Terima kasih Dr. Berlian sudah hadir bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah ini kami memiliki wawancara dengan ODP yang tidak memiliki simptom sama sekali tetapi kemudian dinyatakan harus melakukan isolasi karena mengarah ke positif. Tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno. Sekarang virus itu ada di mana-mana. 85% yang punya virus itu nggak kelihatan sakit. Kalau ingin nggak kena virus, tinggal di rumah. Sekuat tenaga jangan keluar karena tiap orang bisa nyebarin virus. Lalu kalaupun keluar, seperlunya saja ya.
Dan jangan dekat-dekat, usahakan jaraknya minimal 1 meter, 2 meter. Jangan ngumpul dekat karena bisa kena ludahnya atau kena nafasnya, mungkin juga nular ya. Ya, jaga jarak, masyarakat belum semuanya paham, apalagi yang di tempat-tempat yang terbatas informasinya. Jaga jarak ya. Katanya sudah yang ketularan sudah sangat banyak. Mau ketularan enggak? Kalau enggak mau ada syaratnya. 1, lebih banyak di rumah ya, jangan keluar. Kalau keluar dikit sih nggak apa-apa. Karena 85% katanya orang yang bawa virus itu tidak kelihatan sakit. Jadi boleh jadi ada orang yang di jalan dekat itu padahal dia bawa penyakit. Makanya sekuat tenaga semuanya tinggal di rumah.